Selamat datang di PKN Modul 11 Unit 1. Modul ini akan membawa kita memahami wawasan Nusantara. Sebelum menjadi Indonesia, wilayah kepulauan kita ini dikenal sebagai Nusantara. Mari kita telusuri sejarah penamaan dan pentingnya konsep ini bagi bangsa. Istilah Nusantara digunakan sebelum Indonesia, merujuk pada wilayah kepulauan antara benua Asia dan Australia, hingga Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kemudian muncul nama Indian Archipelago dan Malay Archipelago. Istilah Indonesia mulai dipakai sebagai eksistensi pergerakan nasional di Belanda pada tahun 1908, hingga akhirnya disahkan pada Sumpah Pemuda 1928 dan diresmikan di UUD 1945. Lalu, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Ini adalah cara pandang yang utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara bersifat strategis, mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta menghormati kebinekaan di setiap aspek kehidupan nasional. Ada 3 alasan penting dalam wawasan Nusantara yang dilihat dari aspek geografi, sosial kebudayaan, dan kesejarahan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan rasional dalam memahami wawasan Nusantara. Aspek geografi merujuk pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau besar dan kecil di dalamnya. Lautan yang luas menjadi penghubung sekaligus pemisah antara satu wilayah dengan yang lain. Kondisi geografis ini membawa pemahaman bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia rawan terjadi disintegrasi. Dalam pandangan wawasan Nusantara, aspek alamiah menjelaskan bagaimana bangsa Indonesia memandang lingkungan alamnya. Sedangkan aspek sosial adalah bagaimana bangsa Indonesia menyadari dirinya yang serba beragam dan menyatukan diri sebagai satu bangsa. Satu isu penting terkait aspek geografi adalah pengelolaan pulau-pulau kecil. Pertumbuhan pembangunan tiap-tiap pulau tidak sama, memicu kecemburuan sosial. Padahal, Indonesia memiliki 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pengelolaan pulau kecil harus dilakukan secara bijak. Mari kita lihat salah satu contoh wilayah geografi di Indonesia, yaitu Kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Alor merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 20 pulau, di antaranya berpenghuni seperti P. Alor, P. Pantar, dan P. Pura. Secara geografis, Kabupaten Alor terletak pada koordinat 123 derajat 48, hingga 125 derajat 8, BT dan 8 derajat 6, hingga 8 derajat 36, LS. Luas daratan 2.864,64 km persegi dan luas perairan 10.773,82 km persegi, menunjukkan dominasi wilayah perairan. Kondisi ini menegaskan pentingnya wawasan Nusantara dalam mengelola kesatuan darat dan laut. Kesimpulannya, wawasan Nusantara menuntut kita untuk memandang lingkungan alamiah dan lingkungan sosial secara utuh dan menyeluruh. Ini adalah cara pandang strategis untuk mengutamakan persatuan, menghormati kebinekaan, dan mencapai tujuan nasional. Kita telah memahami landasan historis, definisi, aspek, dan pentingnya wawasan Nusantara bagi keutuhan NKRI. Penguasaan konsep ini adalah kunci menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Silakan kerjakan latihan mandiri di modul 11 unit 1 Anda. Sampai jumpa.